Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita, SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita ya teman-teman, di mana kita membahas Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan membahas tipe data pada Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kita itu sudah membahas rumus pada Microsoft Excel. Nah, kalau kita belajar rumus, tentunya kita harus ada tipe datanya teman-teman. Kita lanjut, data angka. Apa sih itu data angka? Nah, jadi data angka itu disebut juga dengan numerik ya teman-teman, atau value. Nah, yakni itu data pada Excel yang menyusun utamanya itu terdiri dari nilai 0 sampai 9 teman-teman. Oke, nah, ciri utama data value itu yaitu dapat digunakan dalam operasi hitung aritmatika nih teman-teman. Nah, misalkan apa? Misalkan penjumlahan. Nah, di mana simbolnya itu plus ya teman-teman. Misalkan kita ingin penjumlahan nih, maka rumusnya itu yaitu sama dengan nilai yang ingin dijumlahkan, kemudian simbol plus, dan lanjut nilai yang ingin dijumlahkan kembali. Kemudian tekan enter, sama halnya dengan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lanjut, nah data angka itu ya teman-teman, itu adalah data yang digunakan untuk operasi hitung. Oke. Nah, data angka itu dapat berupa angka 0 sampai 9 dan seterusnya. Oke, nah contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan itu ada 20.000. Oke, nah kemudian ada plus 20.000, min 20.000 sama dengan 20.000 dan lainnya. Kita lanjut ke jenis data value pada Excel. Nah, ini dia teman-teman untuk jenis-jenis data value. Nah, di mana itu dibagi lagi dalam beberapa jenis nih teman-teman, yaitu antaranya bilangan bulat ya teman-teman, yaitu integer, kemudian bilangan desimal, yaitu desimal, bilangan pecahan, persen, tipe data notalis ilmiah, kemudian tipe data persen, tipe data mata uang, nilai logika true atau false, kemudian tipe data tanggal dan waktu. Nah, teman-teman tentunya sudah belajar ini semua di mata pelajaran matematika. Kita lanjut. Bilangan bulat. Nah, apa sih itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu bukan berarti bilangannya bentuknya bulat ya teman-teman, tapi bilangan bulat itu bilangan yang diawali dari angka 0. Oke, nah, angka 0 sampai angka 9. Yang nantinya akan secara otomatis Excel itu akan mengenali inputan data tersebut nih teman-teman sebagai value atau format number. Nah, contohnya seperti ini, di mana itu ada 250, kemudian 3.456 dan seterusnya. Lanjut ke bilangan desimal. Nah, bilangan desimal itu merupakan bilangan numerik nih teman-teman yang mengandung sebuah karakter pemisah desimal. Nah, pemisah desimal itu dalam format Indonesia itu berupa koma nih teman-teman. Nah, sedangkan di Inggris ya, itu pemisahnya adalah titik. Oke, nah ini contohnya, di mana kalau dalam format Indonesia yaitu 0,1. Nah, kalau di format Inggris itu 0,1. Itu ya teman-teman, kemudian 2,50 dan seterusnya. Kita lanjut ke bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan apa sih itu? Bukan bilangan yang dipecah-pecah ya teman-teman. Oke. Nah, jadi bilangan pecahan pada Excel itu adalah merupakan bilangan yang memiliki pembilangan dan penyebut. Pembilang dan penyebut ya teman-teman. Nah, pada tampilannya itu antara pembilang dan penyebut itu dipisahkan oleh penyebut. Nah, contohnya ya misalkan 1/2 atau 1/2, 2/3, 1/3/5 dan sebagainya. Kita lanjut ke bilangan persen. Nah, persen ya, bilangan persen ini itu adalah sebuah angka atau perbandingan rasio ya teman-teman untuk menyatakan pecahan dari 100. Nah, untuk simbol persentase itu ditunjukkan dengan simbol ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, contohnya seperti ini, misalkan 100%, 20%, 35%, 15%, dan lain-lain ya, masih banyak sekali ya.
Lanjut lagi ke bilangan mata uang. Nah, pasti itu bilangan mata uang. Nah, bilangan mata uang itu ya teman-teman itu ditandai dengan simbol mata uang atau pemisah ribuan. Nah, teman-teman tentunya tahu ya, yang pernah megang uang pasti tahu lah. Oke, nah kalau di Indonesia itu adalah pemisahnya itu titik ya teman-teman. Nah, sedangkan di Inggris itu koma, terbalik sama yang tadi ya teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini nih, nah, simbol mata uang di Indonesia itu berupa rupiah. Oke, nah kemudian ini misalkan contoh 1 juta ya rupiah. Nah, kalau di Inggris itu pakai koma. Kemudian kita lanjut lagi ke data teks atau label. Nah, data label ini ya teman-teman itu sering disebut sebagai data karakter, string atau teks. Nah, ciri utamanya itu yaitu label atau data teks itu pada Microsoft Excel itu yang tidak dioperasikan oleh operator matematika pada Excel teman-teman. Nah, jadi biasanya kan kita ditambah terus dikurang atau dibagi. Nah, ini tidak sedemikian ya teman-teman. Nah, data teks itu biasanya digunakan untuk nama nih teman-teman, header sebuah tabel atau deskripsi lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Data tanggal. Nah, teman-teman. Oke, nah data tanggal itu ya hanya berlaku pada jenis tanggal yang menggunakan garis miring ya teman-teman, atau menggunakan tanda minus sebagai pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan sekarang ini tanggal 7. Atau contohnya ya teman-teman, bulan 12 tahun 1999. Nah, dalam penulisan aslinya itu bulan 7 Desember tanggal 7 tanggal 7 bulan Desember tahun 1999. Tuh, nah kalau pakai yang minus itu tinggal 07 strip 12 strip 919. Kita lanjut ke data waktu. Nah, teman-teman. Nah, data waktu itu ditampilkan dalam bentuk jam ya, teman-teman. Kayak kita pakai jam tangan, terus jam dinding ya. Dan lain-lain. Nah, ini contohnya nih, teman-teman, jam 10.30. Nah, nilai dari 1 jam itu sama dengan 1/24. Nah, kalau 1 menit itu sama dengan 1/24 dikali 60. Dan 1 detik sama dengan 1/24 kali 60 kali 60. Kita lanjut lagi ke fungsi. Nah, fungsi itu adalah suatu data pada Microsoft Excel yang membantu dalam perhitungan teman-teman. Nah, contohnya seperti sum, max, min, if yang pernah kita pelajari sebelumnya teman-teman ya. Menjumlahkan, mengkalikan, membagikan, dan mengurangkan. Kita lanjut ke rumus ya atau formula. Nah, rumus itu adalah perhitungan yang dibuat oleh pengguna Microsoft Excel dengan tujuan tertentu nih teman-teman. Nah, contohnya rumus itu harus diawali dengan sama dengan, atau plus, atau min, atau kali. Nah, dan dapat berisi data tabel, numerik, maupun fungsi. Nah, sekian saja materi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya Ana minta maaf. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.